Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi untuk semuanya. Tetap semangat, dan tetap semangat. Alhamdulillah anak-anak, hari ini Bapak bisa menemani anak-anak kelas 6 dalam pembelajaran tematik. Alhamdulillah, tidak terasa kita masuk ke dalam pembelajaran yang keempat. Anak-anak, pesan Bapak selalu sehat, dan selalu semangat. Alhamdulillah anak-anak, hari ini kita bertemu lagi dalam pembelajaran jarak jauh kerjasama antara Dinas Pendidikan Kota Cirebon bekerjasama dengan Forum KKG yang ada di Kecamatan Kejaksaan. Hari ini Bapak akan belajar tentang tema 1, subtema 1. Pembelajarannya adalah pembelajaran yang keempat. Tepatnya Bapak akan memberikan materi tentang tumbuhan adalah sahabatku. Oke anak-anak? Tidak lupa, Bapak selalu mengingatkan kepada anak-anak yang di rumah, selalu jaga protokol kesehatan. Ya, protokol kesehatan yang pertama yang perlu anak-anak pahami adalah seperti Bapak tadi barusan, yaitu menggunakan masker. Kemanapun anak-anak pergi, harus menggunakan masker. Kemudian anak-anak juga harus jaga jarak minimal 1 meter bila sedang berkumpul dengan teman-teman yang lain. Kemudian anak juga jangan lupa sering-sering cuci tangan menggunakan sabun. Bila tidak cuci tangan menggunakan sabun, anak-anak juga siapkan bisa menggunakan hand sanitizer. Itu adalah pengingat protokol kesehatan buat anak-anak. Ingat-ingat ya anak-anak ya, selalu ingatkan protokol kesehatan dimanapun anak-anak berada. Siap ya? Berikutnya anak-anak, kita masuk ke berikutnya. Bapak akan menjelaskan tentang persiapan dulu. Jangan lupa ya nih, Pak rekan. Persiapan yang pertama adalah anak-anak jangan lupa siapkan buku tulisnya. Ya. Yang kedua, anak-anak jangan lupa setelah buku tulis siapkan alat tulisnya. Dan yang terakhir, anak-anak harus siap sedia memposisikan tempat duduk yang senyaman mungkin ya. Oke. Untuk kali ini supaya pembelajaran kita lebih bermakna, lebih berkah, kita mulai dengan membaca doa dulu. Bapak pimpin ya, anak-anak bisa tinggal mengamini atau mengikuti doa dari Bapak. Bismillahirrahmanirrahim. Robi zidni ilman warzuqni fahman. Amin amin ya robbal alamin. Berdoa sudah anak-anak. Berdoa tujuannya baik anak-anak, supaya kita dalam belajar mendapatkan keberkahan dan belajar kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat bagi anak semua. Anak-anak kelas 6 semangat ya. Setelah berdoa anak-anak, kita untuk memberi semangat belajar kita dan mencintai tanah air kita, Bapak akan memberikan satu lagu wajib. Ya, lagu wajib ini berjudul Berkibarlah Benderaku. Bagaimana lagunya? Mari kita dengarkan baik-baik. Berikut lagunya. Berkibarlah benderaku, damai suci kata berwira di seluruh pantai Indonesia. Kau tetap pujaan bangsa. Siapa berani memburukan engkau serentak rakyatku membela. Sang merah putih yang perwira berkibarlah selama-lamanya. Itulah tadi anak-anak salah satu lagu wajib nasional kita, yaitu Berkibarlah Benderaku. Jadi anak-anak dalam lagu itu adalah dimanapun kita berada, kita harus bangga menjadi bangsa Indonesia. Berkibar terus ya. Mau di luar negeri, mau di pelosok desa, mau di pegunungan, mau di lautan, kita berkibarlah bendera. Tetap yaitu bendera merah putih, bendera kita, bendera bangsa Indonesia. Oke anak-anak, berdoa sudah dan bernyanyi pun sudah. Bapak akan menjelaskan beberapa tujuan pembelajaran. Yang pertama adalah anak-anak setelah belajar dengan Bapak akan mengajarkan bagaimana cara membuat kesimpulan. Dan Bapak akan memberitahukan apa saja ciri-ciri dari kesimpulan yang baik dan benar. Kemudian anak-anak akan merumuskan bagaimana kesimpulan yang baik dan benar. Kemudian 3 adalah anak-anak akan diajak oleh Bapak mengamati sebuah gambar. Dan anak-anak akan menemukan 3 contoh pelaksanaan sila ketiga dari sila Pancasila dalam kehidupan sehari-hari di rumah. Kemudian terakhir adalah anak akan diajak oleh Bapak untuk merefleksi diri. Bagaimana pengalaman sila ketiga dari sila Pancasila dengan benar yang ada di rumah. Itu adalah beberapa tujuan pembelajaran yang akan kita laksanakan hari ini. Selanjutnya anak-anak. Nah, ini dari sebuah gambar anak-anak. Bapak, ada gambar ini berkata,
Tahukah kamu bahwa tumbuhan tidak saja bermanfaat sebagai sumber makanan bagi kehidupan makhluk hidup, akan tetapi ada manfaat lainnya dalam kehidupan kita. Yuk kita cari tahu. Kita cari tahu anak-anak. Apa saja kira-kira selain sebagai sumber makanan, tumbuhan itu suka apa aja? Ini berikutnya. Anak-anak lihat. Ada sebuah gambar. Perhatikan baik-baik gambar ini. Ada sebuah gambar pohon. Perhatikan gambar yang Bapak perlihatkan di layar anak-anak. Lihat ini, ada sebuah pohon besar. Di situ ada tulisan O2. O2 itu oksigen. Kemudian CO2. CO2 itu karbon dioksida. Itu adalah salah satu manfaat dari adanya tumbuhan. Tumbuhan itu memberikan oksigen kepada makhluk hidup. Karena makhluk hidup itu salah satu cirinya adalah bernafas. Dan bernafas menggunakan oksigen. Berikutnya anak-anak. Bapak akan tayangkan sebuah video bagaimana pentingnya manfaat tumbuhan bagi makhluk hidup. Berikut videonya, simak ya. Hewan tidak bisa hidup tanpa keberadaan tumbuhan. Apa saja sih manfaat tumbuhan? Yang pertama, tumbuhan sebagai penghasil oksigen dan mengurangi karbon dioksida. Salah satu bahan atau material yang dihasilkan tumbuhan saat membuat makanan adalah gas oksigen. Gas oksigen ini merupakan bagian penting dari makhluk hidup, khususnya manusia. Ketika manusia bernafas, kita menghirup oksigen yang diambil dari udara untuk menjaga sel dan tubuh kita tetap hidup. Yang kedua, tumbuhan sebagai produsen atau penghasil makanan. Tumbuhan dan tanaman menghasilkan semua makanan dari yang dimakan binatang, termasuk makanan yang dimakan manusia. Hewan-hewan yang menghasilkan daging untuk konsumsi manusia seperti ayam dan sapi memakan tumbuhan seperti rumput, gandum, jagung, atau yang lain. Tanpa tanaman tidak akan ada makanan. Semua karbon dalam protein, lemak, dan karbohidrat berasal dari tanaman melalui proses fotosintesis. Yang ketiga yaitu tumbuhan sebagai penangkap zat pencemar dan limbah industri. Tumbuhan bisa menangkap zat pencemar dan limbah industri atau bisa dikenal dengan sebutan polutan, di mana polutan dapat menyebabkan masalah kesehatan. Keberadaan ruang hijau di area-area perkotaan menjadi penting untuk melawan polutan. Tumbuh-tumbuhan di dekat lingkungan perkotaan dan industri akan sangat efektif meningkatkan penyerapan polutan. Yang keempat, tumbuhan sebagai pelindung dari erosi dan abrasi. Tumbuhan sangat penting untuk menjaga kondisi tanah yang baik. Akar tanaman membantu menyatukan tanah. Dengan tumbuhan bisa mengurangi erosi, abrasi, dan membantu melestarikan tanah. Yang kelima, tumbuhan sebagai tempat perkembangbiakan dan rumah bagi hewan. Tumbuhan sangat penting dalam menyediakan habitat bagi sejumlah besar spesies. Itulah tadi anak-anak video tentang manfaat tumbuhan. Anak-anak sudah menyimak kan apa saja manfaat dari tumbuhan. Berikutnya anak-anak Bapak perlihatkan ini. Kira-kira tadi video yang Bapak putarkan masih ingat tidak? Apa saja sih manfaat dari tumbuhan? Ayo, siapa yang tahu? Ya, anak-anak harus sudah bisa melihat dan menyimak tadi video. Yang pertama, kita samakan ya anak-anak. Tumbuhan sebagai sumber oksigen dan menangkap udara kotor. Udara kotor itu apa anak-anak? Udara kotor yaitu adalah bila kita melihat asap kendaraan, asap mobil, asap motor, asap pabrik, dan yang lainnya itu merupakan udara kotor. Oleh tumbuhan, udara kotor itu ditangkap, diserap, dan dirubah menjadi sebuah udara yang segar yang dinamakan oksigen. Oksigen itu dimanfaatkan oleh manusia untuk bernafas, karena ciri-ciri makhluk hidup adalah bernafas. Kemudian manfaat yang kedua anak-anak, selain sebagai sumber oksigen, ini yang paling penting, tumbuhan bermanfaat sebagai sumber makanan. Coba di rumah anak-anak, sayuran dari tumbuhan, buah-buahan dari tumbuhan, mereka memberikan sumber makanan bagi manusia juga bagi hewan. Berikutnya manfaatan ketiga yaitu
sangat luar biasa. Tumbuhan juga memberi manfaat kepada makhluk hidup, terutama manusia, yaitu sebagai sumber obat-obatan. Manfaat yang keempat yaitu anak-anak adalah sebagai sumber air. Semakin banyak tanaman, semakin banyak pohon di lingkungan kita, maka semakin banyak air yang terkandung. Karena akar dari tumbuhan itu dapat mengikat air dan mengumpulkan air. Sehingga karena dapat mengikat air dan tanah itu, supaya tidak terjadi namanya erosi. Erosi itu apa anak-anak? Salah satu contoh adalah longsor. Kemudian abrasi. Manfaat yang kelima yaitu sebagai tempat hidup, jelas ya. Bila kita lihat di hutan tumbuhan, tiba-tiba ada burung yang banyak, berarti tumbuhan itu sebagai tempat hidup, banyak sangkar-sangkar burung. Itu ciri khas dari adanya kehidupan di dalam hutan. Itu adalah anak-anak 5 manfaat adanya tumbuhan bagi makhluk hidup. Berikutnya anak-anak, setelah melihat manfaat, salah satu tumbuhan yang sangat dipakai oleh manusia yaitu jagung. Ini pohon jagung anak-anak. Jagung merupakan salah satu tumbuhan yang dimanfaatkan oleh manusia untuk sebagai sumber makanan, ya kan? Berikut anak-anak, perhatikan teks yang ada di layar. Ada sebuah teks yang berjudul Bagaimana Jagung Berkembang Biak. Berkembang biak itu menjadi banyak anak-anak ya. Bapak bacakan ya, dan anak-anak juga baca yang ada di layar. Teksnya begini anak. Jagung merupakan salah satu tanaman yang dijadikan bahan makanan pokok di berbagai negara. Salah satunya di Indonesia. Di Indonesia, penduduk Pulau Madura menjadikan jagung sebagai makanan pokoknya. Jagung merupakan salah satu tanaman penghasil karbohidrat yang sangat diperlukan oleh tubuh. Di negara kita aja, di salah satu wilayah di Madura, jagung sebagai makanan pokok. Nah, dari teks tadi, apa saja coba anak lihat. Ide pokoknya apa sih? Kalau sebuah teks itu punya ide pokok, dan apa sih kesimpulannya anak-anak? Anak harus tahu. Coba tebak, kira-kira dari teks itu apa ya ide pokoknya? Dan apakah kesimpulannya? Ayo, baca lagi. Ide pokok dan kesimpulan. Ayo, sudah siap? Silakan, apa kasih waktu? Dalam hitungan 5 ya. Kira-kira ide pokoknya apa? Kesimpulannya apa? 5, 4, 3, 2, 1. Selesai. Oke, samakan ya. Nah, ide pokok dari teks yang dibacakan oleh Bapak tadi dan dibaca oleh anak-anak, dan kesimpulannya apa? Ini anak-anak. Nah, ide pokoknya adalah jagung merupakan salah satu makanan pokok masyarakat Indonesia. Kemudian, apa kesimpulannya? Kesimpulannya adalah jagung sangat penting di Indonesia. Jadi, ide pokok dan kesimpulan dari paragraf pertama ini adalah jagung merupakan salah satu makanan pokok masyarakat Indonesia, dan kesimpulannya adalah jagung sangat penting di Indonesia. Penting karena sebagai makanan pokok. Bapak tampilkan lagi paragraf yang keduanya. Sama ya, Bapak bacakan dan kamu juga baca di layar. Seorang petani jagung memulai pembiakan tanamannya dengan menanam biji jagung. Setelah 3-4 hari, bakal tanaman akan muncul di permukaan tanah. Tanaman jagung akan terus tumbuh menjadi besar 3 hingga 3,5 bulan. Buah jagung dapat dipanen oleh petani. Buah jagung yang berbentuk seperti tangkal pada mulanya berupa sekuntum bunga. Itu teksnya anak-anak. Coba anak-anak, apa kira-kira ide pokok dengan kesimpulannya? Ayo, teks tadi dibacakan. Ayo, coba lihat layarnya. Kira-kira apa ya ide pokok dan kesimpulan? Bapak itu sampai 5 ya. Sambil berpikir ya. 5, 4, 3, 2, 1. Selesai. Oke, samakan ya. Apakah jawaban anak-anak sama dengan Bapak? Lihat, jawabannya adalah ide pokoknya dibaca, lihat. Ya, di layar ada tuh. Pembiakan jagung dimulai saat bijinya ditanam, dan kesimpulannya adalah jagung berkembang biak melalui biji. Ingat ya, berkembang biak itu menjadi banyak. Ya. Ada beberapa ciri dalam kita memberikan atau membuat kesimpulan dari sebuah teks. Ya, tadi kan anak-anak sudah membuat kesimpulan tuh dari 2 paragraf itu. Papa kasih tahu nih. Kesimpulan itu anak-anak harus bersihkan 1. Lihat ya di layar ya. Kesimpulan harus berisikan pesan yang ingin disampaikan kepada pembaca. Yang kedua, kesimpulan merupakan intisari dari tulisan. Intisari itu ide pokoknya anak-anak. Kemudian yang ketiga,
kesimpulan itu dimulai dari yang khusus ke umum. Maksudnya bagaimana anak? Dari yang mulai mengecil menjadi membesar gitu ya. Jadi sesuatu yang kecil kemudian yang luas. Kemudian menggunakan kosakata baku. Kosakata baku adalah kata-kata yang baik sesuai dengan Kamus Besar Bahasa Indonesia. Kemudian yang terakhir adalah kesimpulan berisikan suatu pernyataan yang dibuat berdasarkan ide pokok dan kata kunci dari kalimat penjelas dengan kalimat sendiri. Jadi anak-anak boleh menambahkan dengan kalimat-kalimat sendiri, yang penting menjadi kesimpulan yang dipahami oleh para pembaca. Berikutnya anak-anak, tadi sudah kita bahas tumbuhan yang bernama jagung. Tumbuhan bukan hanya jagung, macam-macam tumbuhan itu, dari mulai yang kecil sampai yang besar. Semuanya memberikan manfaat kepada makhluk hidup. Tumbuhan itu berkembang biak secara berbeda-beda, seperti pembelajaran lalu, diterjelaskan generatif dan vegetatif. Tumbuhan berkembang biak untuk menjaga kelestarian jenisnya sebagai sumber kehidupan bagi makhluk hidup. Nah, oleh karena itu manusia memiliki peran untuk melestarikannya karena manusia diberikan akal pikiran. Maka sebagai manusia yang baik, kita harus menjaga kelangsungan tumbuhan yang ada di dunia ini. Dengan kita memelihara kelangsungan tumbuhan yang ada di dunia ini, berarti kita mengamalkan nilai-nilai Pancasila. Tumbuhan adalah sahabat kita anak-anak. Menjaga tumbuhan sudah menjadi kewajiban kita semua. Dalam menjalankan kewajibannya, terkadang kita tidak bisa sendiri. Kita membutuhkan kerjasama dengan orang lain. Kerjasama merupakan wujud penerapan dari salah satu sila Pancasila. Apa itu kerjasama? Contoh, bila kita ingin menanam tanaman yang banyak, kita harus bersama-sama mengajak teman-teman lain, mengajak saudara lain, mengajak orang lain untuk sama-sama bekerjasama menanam dengan baik dan benar. Selanjutnya anak-anak tadi jelaskan bahwasanya dengan kita memelihara tumbuhan merupakan salah satu pengamalan sila Pancasila. Bapak tayangkan di layar anak-anak, ini ada 5 sila Pancasila. Yang pertama yaitu ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan 5 keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Itu adalah 5 sila anak-anak. Berikutnya adalah anak-anak, Bapak tampilkan ada sebuah gambar. Lihat anak-anak, kira-kira di gambar apa ya? Ini kita lihat ada 3 orang anak yang sedang apa ini kira-kira? Ayo anak-anak, kira-kira ada yang megang sapu, ada yang sedang memasukkan sampah ke dalam tempat sampah. Coba apa coba? Iya, pinter. Itu kegiatan bekerjasama membersihkan lingkungan. Kerja bakti ya, membersihkan lingkungan supaya bersih. Kemudian anak-anak itu termasuk dalam pengamalan sila ketiga. Kenapa ketiga Pak? Mereka bersatu menjadi satu, bekerjasama untuk membersihkan lingkungan supaya bersih. Apa kesimpulannya kira-kira dari gambar itu? Kesimpulannya apa coba dari gambar itu? Kesimpulannya anak, lihat. Kesimpulannya adalah jika kita melakukan pekerjaan dengan bekerja sama, maka pekerjaan akan cepat selesai. Ya, jelas dong. Cepat selesai, cepat beres, kemudian hasilnya juga baik, dan kita juga saling bersilaturahim. Itu adalah manfaat dari kerjasama. Berikutnya anak, gambar kedua lihat. Gambar apa ya? Coba tebak. Ya, benar. Ini kerjasama dalam belajar kelompok. Ini juga termasuk dalam pengamalan sila ketiga Persatuan Indonesia. Kira-kira apa sih Pak kesimpulannya? Coba anak-anak, apa sih kesimpulan dari gambar itu? Kesimpulannya adalah ini anak-anak. Jika kita mengerjakan tugas bersama-sama dengan teman, maka tugas itu mudah diselesaikan. Itu anak-anak ya. Itu adalah beberapa contoh dari pengamalan sila ketiga. Berikutnya anak-anak, Bapak mau tanya kan anak. Kira-kira di rumah anak-anak mengamalkan sila ketiga dalam bentuk apa saja ya? Coba lihat. Bapak kasih 3 kotak untuk anak-anak isi. Apa aja pengamalan sila ketiga yang di rumah? Ya, coba lihat. Ya, yang pertama, anak-anak kalau sedang membantu ibu merapikan dan membersihkan rumah, itu berarti sudah mengamalkan sila ketiga. Ya. Kemudian yang kedua adalah berperilaku hormat kepada orang tua dan kakak, sehingga hidup rukun juga termasuk dalam bentuk kerjasama dalam rangka sila ketiga. Berikutnya adalah mendahulukan kepentingan bersama daripada pribadi. Apa maksudnya Bapak? Maksudnya gini anak-anak,
Jika anak-anak lagi bermain, kemudian ibunya minta tolong, anak, bantu ibu dulu membersihkan halaman. Langsung tinggalkan mainannya, dan kita menuju ibu untuk mengerjakan pekerjaan ibu, membantu, kerjasama. Oke, itulah anak-anak beberapa materi yang bisa Bapak berikan hari ini. Kesimpulannya adalah anak-anak, satu yang pertama adalah, kerjasama dapat memberikan manfaat bagi kita. Sebagai pelajar, sebagai siswa, kamu dapat bekerjasama dalam banyak hal. Merawat dan menanam tanaman, menjaga lingkungan sekolah, serta menjaga kebersihan halaman dapat dilakukan bersama-sama. Sesuatu yang bersama-sama akan menghasilkan yang baik. Kesimpulan kedua adalah, dalam membuat kesimpulan sebuah teks, maka harus berisikan pesan yang ingin disampaikan kepada pembaca. Itulah tadi anak-anak beberapa materi yang bisa Bapak sampaikan dalam pembelajaran keempat ini. Pesan Bapak, tetap semangat, dan tetap semangat. Mari kita akhiri bersama-sama dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Anak-anak, ingat jaga protokol kesehatan dan jangan lupa tetap semangat belajar. Bapak undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.